Halo guys, kembali lagi di Agung 12. Kembali lagi di channel saya. Ya, bisa kita lihat di sini ada Pak Tani yang sedang menanam padi menggunakan mesin. Ya, di sini adalah mesin penanam padi atau rice transplanter, yaitu mesin Yanmar AP4. Praktis dan mudah dalam pengoperasian dan efisien kinerja luar biasa. Mesin AP4 dapat meningkatkan produksi penanaman padi yang mengacu kepada pertanian modern dan profesional. AP4 merupakan alat tanam padi tipe dorong 4 jalur yang dapat mempercepat proses penanaman padi di lahan sawah yang lebih rapi. Kebutuhan tenaga kerja tanam saat sangat sulit, sehingga biaya tanam menjadi lebih besar. Para petani perlu pertimbangan efisien dan penghemat biaya pertanian untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang lebih besar. Mesin tanam Yanmar AP4 menjadi solusinya dengan kapasitas kerja 5,32 jam per hektar, sehingga dapat mengurangi biaya tanam yang dikeluarkan. Biaya tenaga kerja secara signifikan berkurang karena hanya satu orang operator yang diperlukan. Alat tanam padi AP4 dipakai untuk melakukan penanaman padi di sawah dan tidak untuk dipakai di lahan kering. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kelebihan alat tanam AP4 ini. Alat ini mampu menanam di berbagai kondisi baik di lahan sawah dalam maupun petakan sawah yang sempit. Alat mudah dipindah dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga penggunaan alat dapat semaksimal mungkin. Mesin ini dilengkapi dengan pengaturan ketinggian hidrolis otomatis. Dengan pengaturan ketinggian hidrolis otomatis mempermudah pada saat pengoperasian di lapangan. Mesin AP4 aman bagi bibit, di mana 4 cakar penanam mengangkat bibit secara hati-hati dari alat. Kemudian bibit ditanam dalam tanah. Hasil penanamannya presisi dan akurat seperti layaknya tanam pengguna tangan manusia. Cakar penanam padi ini terbuat dari besi anti karat dan mampu mempertahankan presisi dan keakuratan tanam bahkan setelah bekerja berjam-jam di lapangan. Alat ini dilengkapi dengan tingkat kecepatan, 3 tingkat kecepatan, yaitu 2 maju dan 1 mundur. Dengan 2 tingkat kecepatan maju, operasional di lahan menjadi lebih cepat, dan dengan adanya kecepatan mundur akan memudahkan untuk melakukan manuver pada saat bekerja di lahan yang luas maupun lahan sempit. Selanjutnya adalah keunggulan lainnya, yaitu adalah kecepatan gerak maksimal 2,37 km per jam. Pengoperasian berjalan dengan handal dan lancar bahkan pada kondisi lahan dalam atau lahan dengan tekstur tanah yang liat atau lengket. Penghematan bahan bakar menjadi biaya operasional menjadi lebih murah. Selanjutnya, mesin ini juga dilengkapi dengan kopling belok.
dilengkapi dengan kopling belok yang akan memudahkan untuk bermanuver di lahan. Motor penggerak dengan sistem OHC. Mesin penanaman AP4 didukung dengan mesin berbahan bakar OHC atau overhead valve berdaya 4,3 HP dengan kemampuan gerak mencapai 0,77 meter per detik, menghasilkan performa operasional yang luar biasa di berbagai kondisi lapangan, menjadi motor lebih irit, responsif, serta membuat ukuran motor lebih rendah dan stabil. Selanjutnya akan saya berikan spesifikasi mesin ini. Model AP4. Tipe pengemudi berjalan di belakang 4 alur, rodanya 2. Kapasitas kerja 5,32 jam per hektar atau 0,18 hektar per jam. Dimensi dengan panjang 2190 mm, lebar 1500 mm, dan dengan ketinggian 1020 mm. Berat alat ini yaitu 155 kg. Motor penggerak menggunakan model MZ175. Tipe atau motor penggerak bensin 4 langkah berpendingin udara OHC dengan volume silinder 171 cc. Daya rata-rata 2,6 kW atau 3,5 HP per 3000 rpm. Maksimum 3,2 kW atau 4,3 HP per 3000 rpm. Kapasitas tangki bahan bakar yaitu 4 liter. Transmisinya sistem penyalaan manual atau tarik. Penyetelan roda, pengaturan ketinggian dengan hidrolik manual dan otomatis. Jumlah roda adalah 2, kemudian diameter roda 660 mm. Tingkat kecepatan maju 2, mundur 1. Kecepatan kerja rata 2,33 km per jam. Bagian penanaman jumlah alur adalah 4. Jarak atur alur 30 cm. Jarak tanam dalam alur 12, 15, 17, dan 22 cm. Jumlah titik tanam per 3,3 mm persegi. Per alur titik tanam per 3,3 meter persegi. 90, 75, 65, dan 50. Kontrol kedalaman penanaman 15 sampai 40 mm. Ada 6 tingkat. Ya, demikian ulasan mesin tanam Yanmar AP4. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda untuk kebutuhan alat tanam dan alat pertanian lainnya. Kita lanjutkan videonya. Kita akan menanam di lahan selanjutnya nih guys. Ini yang lahan 1 sudah hampir selesai nih guys. Sangat cepat sekali ya guys.
yaitu kita bisa lihat ada dua pekerja itu guys, yang satu memegang mesin AP4 dan satu merevisi yang belum tertanam ya guys. Jadi ditanam manual, mana yang masih belum tertanam oleh mesin AB4 ini ya guys. Jadi tidak ada yang sia-sia lahannya nih guys. Atau ada yang ambruk, bisa direvisi oleh yang satunya. Ya di sini masih ada lahan satu lagi nih guys, yang belum dikerjakan. Kita lihat di sini nanti berapa jam atau berapa menit ya guys bisa selesai. Video ini langsung ya guys, tidak di skip atau diperpendek. Jadi kita bisa melihat berapa menit kerjanya. Itu adalah sebagian untuk menyeberangnya guys, dari tempat satu ke tempat lainnya. Itu adalah caranya berpindah tempat. Harus ada yang tidak ditanam dulu sebagian di lahannya untuk menyeberang dari tempat satu ke tempat lainnya. Ya guys, ini dilihat masih belum sampai ke lahan selanjutnya ya guys. Kita sabar dulu ya guys, sebentar lagi akan sampai. Ya, yang mengikuti mesinnya Pak Taninya itu ya harus sabar, karena jalannya cuma pelan-pelan ya guys. Yaitu dilempar tuh guys untuk menanam manual. Untuk revisinya itu yaitu dilengkapi dengan kopling, jadi lebih mempermudah untuk belok atau bermanuver ya guys. Ya itu dia, temannya itu menanam manual untuk merevisi bagian-bagian yang belum ditanam oleh mesin AP4 ini. Jadi tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang rusak ya guys. Ya, kita akan mulai berpindah ke lahan selanjutnya yang belum ditanam guys. Perlahan-lahan. Yaitu adalah bibitnya, ditaruh di atas untuk persediaan, kalau habis tinggal dipasang lagi di tempat yang sudah disediakan. Yaitu persiapan itu bibitnya. Ya, sudah berpindah ke lahan selanjutnya guys. Kita siapkan dulu bibitnya ini guys. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bibit ini ya guys. Bibit ini dengan bibit khusus ya guys, dengan penanaman khusus, dengan teknologi persemaian padi sistem dapok atau tray.
Ini khusus untuk mesin tanam padi atau rice transplanter. Dapok atau tray adalah tempat tumbuhnya bibit padi yang ditanam secara acak dengan cara ditabur pada media tumbuh untuk disemaian. Persemaian dengan sistem dapok umumnya dilakukan apabila penanaman dengan menggunakan alat tanam atau rice transplanter ini. Dalam kegiatan budidaya pertanian sampai saat ini, bibit merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan terhadap produksi. Karena selain menjadi salah satu faktor penentu yang harus disiapkan sebagai bahan yang akan menghasilkan, juga dalam penyediaannya tidak dapat dipandang mudah walaupun aspek lain dalam budidaya mendukung. Tanpa didukung oleh penyediaan bibit yang baik, maka sulit dicapai hasil yang optimum. Membuat persemaian merupakan langkah awal bertanam padi dalam persiapan bibit yang siap ditanam. Pembuatan persemaian memerlukan suatu persiapan yang sebaik-baiknya untuk pertanaman produksi benih. Sebab benih di persemaian ini akan menentukan pertumbuhan padi di sawah. Oleh karena itu, persemaian harus benar-benar mendapatkan perhatian agar harapan untuk mendapatkan bibit padi yang sehat dan subur dapat tercapai. Salah satu titik kritis tanam bibit menggunakan mesin tanam pindah bibit padi atau rice transplanter ini adalah pembuatan persemaiannya, karena memerlukan bibit khusus. Cara pembuatan persemaian ini berbeda dengan persemaian yang biasa dilakukan saat ini atau konvensional. Jenis alat dan bahan yang digunakan dalam pembibitan dengan sistem dapok adalah persiapan tanam saringan 1,5 meter kali 2,0 meter, mes 0,5 cm, sekop dan martil. B. Pemilihan benih. Benih harus berkualitas baik. Garam, telur 1 butir, dan ember. C. Persemaian pembibitan atau tray atau kotak semai. Alat siram atau gembor, timbangan, karung plastik atau terpal, alat shader atau sowing, pupuk atau NPK 2,3 gram atau tray, daun pisang atau jerami, dan paranet 2,0 meter kali 7,0 meter atau 40 tray. Perlakuan benih perlu dilakukan secara gini, disebar ke persemaian agar pertumbuhan benih sehat, kuat dan seragam sehingga memenuhi kebutuhan benih persatuan luas tanam sehingga sasaran peningkatan produksi tercapai secara optimum. Sebelum melakukan persemaian, seleksi benih sangat perlu dilakukan untuk memisahkan antara benih yang bernas dan benih yang hampa. Benih dengan berat jenis lebih tinggi mempunyai mutu fisiologis atau daya kecambah dan vigor yang lebih tinggi serta pertumbuhan di lapangan yang lebih cepat dan seragam. Adapun tahapan seleksi benih. A. Larutkan 500 gram garam dalam 10 liter air. B. Masukkan 1 liter telur utuh. C. Masukkan benih.
D. Buang benih yang mengapung. E. Ambil benih yang tenggelam. F. Pilah benih dengan air 2 kali. G. Rendam benih dalam air selama 2 hari. Media dalam persemaian atau pembibitan padi dengan sistem dapok merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Tanah yang dipergunakan dalam media semai padi dengan terai atau dapok adalah tanah yang subur, berasal dari perkarangan yang bebas dari tumpukan sampah atau tanah sawah. Tanah dikeringkan sehingga kering betul. Selanjutnya dihancurkan sampai lembut. Kemudian disaring dengan kawat saringan ukuran 0,5 cm. Kemudian tanah dicampur dengan pupuk organik dengan perbandingan 4:1 atau 3 liter tanah per tray. Terdiri dari 2,25 liter tanah plus 0,75 liter pupuk organik atau nitrogen 1 gram per tray. Fosfat 1 gram per tray, kalium 1 gram per tray, kemudian diaduk rata. Persemen dengan sistem dapok atau tray adalah merupakan tempat tumbuhnya bibit padi yang ditanam secara acak dengan cara ditabur pada media tumbuh untuk disemaikan. Ukuran dapok untuk mesin Jarwo atau transplanter mempunyai lebar 18,3 cm dan panjang sekitar 58 cm. Cara persemaian dapok dapat dilakukan langsung di lahan basah atau sawah ataupun di pekarangan rumah. Kebutuhan benih per dapok persemaian adalah 90-100 gram. Tebal media tumbuh untuk persemaian yaitu 2-3 cm. Umur bibit yang dapat ditanam berkisaran 15-20 hari setelah semai dan tinggi bibit yang disarankan mencapai 15-20 cm. Lokasi tempat persemaian atau pembibitan bisa di perkarangan rumah atau langsung di lahan persawahan. Intinya adalah mudah diairi atau disiram, terbebas dari hewan ternak jika di pekarangan, dan jauh dari sinar lampu, menghindari organisme pengganggu tanaman atau OPT. Jika pembibitan di pekarangan atau halaman rumah, bisa dibuat rak-rak dari bambu. Ketinggian rak disesuaikan dengan kondisi tempat. Setelah lokasi kita tentukan, kemudian dapok atau tray yang telah diisi media ditata dengan hati-hati. Selanjutnya disiram air sampai basah betul. Bila diangkat dapok atau tray, airnya menetes. Sedangkan persemaian atau pembibitan yang dilakukan di sawah sebaiknya dibuat guludan atau bedegan setinggi 10 cm dengan lebar bedengan sekitar 150 cm untuk 2 dapok kanan kiri. Panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian ratakan atau harus datar. Untuk menabur benih pada dapok atau tray yang selain disebar langsung dengan menggunakan tangan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat penabur benih atau seeder. Adapun tekniknya adalah 1 rel terbuat dari kayu ukuran 5x7 cm sebanyak 2 batang yang lurus dan dihaluskan, atau rel dari besi siku ukuran 4x4 cm sebanyak 2 batang. Kedua, atur dapok atau tray yang sudah diisi media.
Ketiga, letakkan rel, pastikan tepi dapok sesuai dengan lebar alat. Pastikan alat atau kondisi lurus dan berada di tengah atau center atau sesuai pada garis. Yang keempat, atur lebar pengeluaran benih padi. Sebelumnya lakukan kalibrasi. 5. Tutup dengan tanah menggunakan alat shader. 6. Tutup dengan daun pisang, kemudian ditutup lagi dengan terpal atau karung plastik tindih dengan kayu agar tidak terlipat terkena terpaan angin. Biarkan selama 3-4 hari. Selanjutnya penutup dibuka dan disiram air sampai basah atau diairi setinggi 2,5 cm. Selanjutnya adalah pemeliharaan bibit atau persemaian. 1. Pemeliharaan setelah persemaian ukuran atau umur 4 hari setelah semai atau HSS, yaitu bila tempat persemaian di lahan pekarangan setiap hari perlu penyiraman secara intensif. 2. Cara pemeliharaan persemaian di lahan sawah. Masa kecambah, atur ketinggian air di bawah tray atau dapok. Masa pertumbuhan daun, atur ketinggian air sama dengan guludan jika penyemaian di sawah. Selanjutnya akan kita bahas teknologi pembuatan kompos jerami padi. Untuk penanaman bibit ini kita butuhkan yaitu kompos jerami padi ya guys. Permasalahan pupuk hampir selalu muncul setiap tahun di negeri ini ya guys. Permasalahannya tersebut antara lain adalah kelangkaan pupuk di musim tanam dan harga pupuk yang cenderung meningkat tanpa disadari bahwa penggunaan pupuk kimia secara intensif dapat menyebabkan kesuburan tanah dan bahan organik tanah semakin menurun. Tanaman padi adalah merupakan salah satu komoditas andalan nasional yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Juga merupakan komoditas tanaman andalan di Sulawesi Barat. Pada umumnya pada saat panen padi diangkat ke tempat lain, sedangkan jerami sisa-sisa panen umumnya dibakar. Pemanfaatan jerami padi merupakan salah satu alternatif untuk substitusi penggunaan pupuk kimia. Kandungan hara jerami pada saat panen bergantung pada kesuburan tanah, kualitas dan kuantitas air irigasi, jumlah pupuk yang diberikan pada musim atau iklim. Bahwa jerami padi di Cina mengandung 0,6% N, 0,09% P, dan 1,08% K. Sedangkan 6 Peruna 1984 rata-rata kandungan hara jerami dari berbagai negara 0,57% N, 0,07% P,
1,5% K dan 3,0 SI. Di Indonesia rata-rata kadar hara jerami padi adalah 0,4% N, 0,02% P, 1,4% K, dan 5,6 SI. Jerami padi dapat memperbaiki sifat fisik tanah atau disebut sebagai pembenah tanah. Tuherkih 194 melaporkan bahwa pembenaman jerami padi ke tanaman kedelai dapat memperbaiki kondisi tanah. Mengurangi kekerasan tanah dan penetrasian lebih ringan. Sebagai akibat semakin mahal dan langkaan pupuk organik atau urea SP36, KCI, dan ZA, serta perlunya konservasi hara tanah melalui pendaur ulangan, maka pemanfaat berbagai jenis pupuk organik pada tanaman perlu dikaji sebagai salah satu alternatif substitusi atau pengurangan penggunaan pupuk kimia. Kesuburan tanah di lahan kita dapat dipertahankan dengan memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitar kita, khususnya jerami padi yang merupakan potensi bahan lokal yang dapat diolah menjadi pupuk organik dan kompos. Pada saat panen, limbah ini sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagaimana diketahui bahwa manfaat pupuk organik adalah meningkatkan struktur tanah, mengurangi erosi, menambah pemadatan, meningkatkan atau mengatur dan menstabilkan pH, menyehatkan tanah, dan menekan perkembangan penyakit tanaman. Waktu pengomposan sebaiknya segera dilakukan setelah panen, yaitu sehingga kompos tersebut dapat digunakan pada saat persemaian atau pada saat penyiapan bibit. Kompos selain dibuat dari jerami dapat juga dibuat dari seresah atau sisa-sisa tanaman lain, misalnya rumput-rumputan, sisa atau daun atau tanaman lain. Lokasi pengomposan dilakukan di petakan sawah yang akan diaplikasikan atau dipetakan di mana jerami tersebut disimpan. Lokasi sebaiknya dipilih dekat dengan sumber air karena pembuatan kompos membutuhkan banyak air. Lokasi juga dipikirkan untuk kemudian saat aplikasi. Jika petakan sawah cukup luas, sebaiknya dibuat di beberapa tempat yang terpisah. Peralatan dan bahan yang diperlukan dipersiapkan dalam pengomposan adalah: 1. Sabit atau parang. 2. Cetakan yang dibuat dalam bambu. Cetakan ini dibuat seperti pagar yang berdiri dari 4 bagian. 2 bagian berukuran 2 x 1 meter dan 2 bagian yang lain berukuran 1 x 1 meter. Ketiga, ember atau bak untuk tempat air. 4. Air yang cukup untuk membasahi jerami. 5. Aktivator atau pengompos atau promi. 6. Tali. 7. Plastik penutup. Plastik ini bisa dibuat plastik mulsa atau terpal yang berwarna hitam.
Ya, selanjutnya tahapan dalam pembuatan kompos jerami antara lain: 1. Siapkan bak dan air. Masukkan air ke dalam bak atau wadah penampung air. Kemudian larutkan bahan aktivator bromid dengan dosis 1 bungkus per 200 liter air untuk 1 ton jerami, atau sesuaikan dengan volume bahan yang disiapkan. 2. Siapkan cetakan dari bambu. Pasang cetakan tersebut sesuai ukuran cetakan dengan jerami dan seresah yang tersedia. Apabila jerami cukup banyak, cetakan dapat berukuran 2x1x1 meter. Namun bila jerami sedikit, cetakan bisa dibuat lebih kecil dari ukuran tersebut. 3. Limbah jerami tersebut dimasukkan ke dalam cetakan dan dapat ditambah dengan kotoran ternak atau limbah lainnya. Limbah ditumpuk setinggi 15-20 cm. Kemudian siram aktivator yang telah disiapkan merata di permukaan jerami. Selanjutnya diinjak-injak sehingga padat. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga penuh dan seluruh jerami atau seresah telah dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah cetakan penuh, buka tali pengikatnya dan lepaskan cetakan. 4. Tutup tumpukan jerami tersebut dengan plastik atau terpal yang telah disiapkan. Ikat dengan plastik agar tidak mudah lepas. Kalau perlu, bagian atas jerami diberikan batu atau pemberat agar plastik tidak terbuka karena angin. Lakukan pengamatan suhu penyusutan, volume, dan perubahan warna tumpukan jerami. Fermentasi inkubasi tumpukan jerami tersebut hingga kurang lebih 1 bulan. Berikutnya adalah melakukan pengamatan selama fermentasi. Selama masa fermentasi akan terjadi proses pelapukan dan penguraian jerami menjadi kompos. Selama waktu fermentasi ini akan terjadi perubahan fisik dan kimiawi jerami. Proses pelapukan ini dapat diamati secara visual antara lain dengan peningkatan suhu, penurunan volume tumpukan jerami, dan perubahan warna. Suhu tumpukan jerami akan meningkat dengan suhu cepat sehari atau 2 hari setelah inkubasi. Suhu akan terus meningkat selama beberapa minggu dan suhunya dapat mencapai 65-70 Celcius. Pada saat suhu meningkat, mikroba akan giat melakukan penguraian atau dekomposisi jerami. Akibat penguraian jerami, volume tumpukan jerami akan menyusut. Penyusutan ini dapat mencapai 50% dari volume semula. Sejalan dengan itu, warna jerami juga akan berubah menjadi coklat kehitaman. Kompos yang telah cukup matang ditandai dengan adanya perubahan fisik jerami. Perubahan itu antara lain: 1. Jerami berwarna coklat kehitaman. 2. Lunak dan mudah dihancurkan. 3. Suhu tumpukan mendekati suhu awal pengomposan. 3. Tidak bau menyengat. 5. Volume menyusut sehingga setengahnya. Akhirnya, semoga bisa dapat bermanfaat dan sekaligus dapat memanfaatkan limbah pertanian serta stop untuk membakar jerami. Ya, selanjutnya kita kembali ke Pak Tani ini masih melakukan penanaman padi menggunakan mesin AP4 ini, guys. Ini sudah hampir selesai, dan itu adalah temannya satu lagi dengan menanam manual ya, guys.
agar lebih cepat pengerjaannya. Selagi Sabrina menggunakan mesin. Ini sudah hampir selesai guys di lahan selanjutnya ini tadi. Pelan-pelan tapi pasti terus berjalan ke depan. Yaitu kita lihat di sana Pak Tani yang melakukan manuver ya guys, menarik kopling dan sehingga berbelok ya. Nah, kemudian diturunkan dengan hidrolis dan mengganti bibitnya guys. Ini bibit khusus tadi ini guys. Ya, silahkan melihat video ini sampai selesai guys, dan jangan di skip. Kita lihat Pak Taninya sedang bekerja dengan penuh kepanasan ini guys, penuh kepanasan. Jangan di skip ya guys, ditonton sampai selesai. Ini berapa menit ya guys. Selamat menyaksikan video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini ya guys. Dan di like juga. Silahkan berkomentar kalau mau berkomentar ya guys. Terima kasih guys sudah nonton.
Lihat yang rumah, ora, itu dan ini wis ya, jalan-jalannya tuh, bisa. Yang rumah. Pertama, ini pertama. Jadi, apa sih? Banyak pakai pertama. Apa gaya ini? Ini orang dia ya kan mungkin bukan itu. Cepat, ini orang gitu.
Iya bang, panas kan. Kayak mulai sore.
WhatsApp.